akhwat, ma'asyiral habaib, asatidz rahimakumullah, hafizakumullah. Subhanallah, apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Sirajuddin luar biasa. Sedikit, mudah-mudahan apa yang beliau tambahkan kepada kita semua akan bermanfaat, akan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah, hafizakumullah. Kalau kita melihat daripada keistimewaan mereka-mereka yang menyantuni, yang menyayangi anak-anak yatim, ini sungguh luar biasa. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan, ana wa kafirul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan anak yatim, aku dan pengurus anak-anak yatim kahataini yaumal qiyamah. Rasulullah SAW asyarah, mengisyaratkan dengan kedua jari. Saking dekatnya siapa? Mereka-mereka yang mengurus anak yatim akan bersama Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Kalau kenapa? Setiap apa yang diajarkan dalam syariat, setiap apapun mempunyai keistimewaan yang besar di dalam syariat, pastilah berat untuk jalannya. Kita kadang kalau sudah umur tua meninggal ini, subhanallah, kebanyakan repot untuk diatur, susah untuk diatur. Mungkin bagi pengurus-pengurusnya itu ngalamin, betapa repotnya, betapa susahnya ngurus yang namanya anak-anak yatim ataupun anak-anak santri. Mungkin kalau kita punya anak 5-6 sudah lumayan. Ini ngurus anak-anak santri atau yatim-yatim sampai 20 orang, 30 orang, sampai 50 orang. Nah, pada saat dia tak sabar ngurus mereka ini, janji dari Nabi Muhammad SAW, ana wa kafirul yatim yaumal qiyamah. Aku kaget sama wongnya yang ngurus anak yatim di hari kiamat kelak. Ini sungguh luar biasa. Allah Rasulullah SAW menjanjikan bagi mereka-mereka yang mengurus anak yatim. Tapi ingat, amanat juga besar. Amanat juga besar. Jangan sampai kita termakan yang namanya harta anak yatim. Ini adun nas tadi Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an Karim, dan adun nas pula tadi Nabi Muhammad SAW untuk kita menjaga daripada amanat tersebut. Kalau memang kita pengen bersama baginda Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allah berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kadang-kadang kita ini mungkin kebiasaan kita, kalau anak yatim terlalu emosi, macam ini nih, singgonya bapaknya sudah meninggal di kaki ini juga, saking emosinya. Nah, ini tidak diajarkan dalam syariat. Kalau memang mereka ini nakal, kita doakan, jangan sampai kita sumpahi. Kadang-kadang kita ini maklum lah, kadang-kadang ngomong macam itu, anaknya nakal disumpahi dulu. Nah, sudah, akhirnya anak dari nakal yang salah siapa? Salah wong tuanya. Jadi kalau marah itu didoakan. Subhanallah, kalau kita punya guru, kalau beliau lagi marah, apa ngomong? Allah yahdi. Semoga Allah kasih petunjuk sama kamu. Jadi subhanallah, itu melekat di dalam diri kita. Jadi tidak sembarangan. Kalau ngomong kadang-kadang kalau lolo dia, akhirnya anak tadi jadi lolo. Jangan siapa? Kalau akan budak dia, padahal doa dia itu lah. Doakan anaknya lolo. Nah, ini kadang-kadang tanpa kita sadari. Jadi jangan sampai kita berbuat seperti itu. Masyaallah, ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Pak, insyaallah mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua, dan Pak, insyaallah mudah-mudahan dengan berkah anak-anak yatim ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.